Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena ini kita sudah masuk bulan Rabiul Awal dan juga kajian kita Sirah Nabawiyah, maka sangat pas sekali ini. Bulannya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, ngajinya ngaji Sirah Nabawiyah, para jemaah, ya. Pas sekali. Para jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan coba reminder sedikit, Pak. Kan ayat-ayat yang pertama turun itu kan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Antara surat Al-Alaq ke wahyu berikutnya itu ternyata wahyu sempat terhenti, Pak. Sempat berhenti. Ya, ada pendapat yang mengatakan 2,5 sampai 3 tahun, tapi ada pendapat yang lebih diikuti, ya, itu 6 bulan, Pak, ya. Jadi antara Al-Alaq ke surat ayat berikutnya itu 6 bulan, ya. Nah, posisi 6 bulan ini para jamaah kita lihat, ya, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Nah, wahyu terputus selang beberapa waktu sampai Rasulullah SAW dirudung kedukaan, kesedihan sebagaimana kita, karena beliau kan manusia biasa. Beberapa kali beliau pergi ke puncak gunung. Pak, lu ngapain, Pak? Karena kan nerima wahyu pertama kan di Gua Hiro tuh, naik ke atas. Nah, beliau ini ketika wahyu terhenti naik ke puncak gunung, itu para jamaah, ya, terbersit keinginan untuk lompat dari atas gunung. Bahasa kita sekarang itu bipolar atau mental health atau jiwanya bermasalah, gitu, Pak, ya. Jadi seperti stres, galau, kepingin bunuh diri, gitu, Pak. Ya, tapi begitu beliau mau terjun, muncul bayangan Jibril sambil mengatakan, ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqo. Muhammad, engkau benar-benar adalah utusan Allah. Nah, akhirnya beliau mengurungkan niatnya, nggak jadi, kepingin lompat, tenang lagi. Tapi wahyunya nggak kunjung-kunjung turun, maka naik lagi ke atas gunung, Pak. Kepingin lompat lagi. Begitu mau lompat, muncul lagi bayangan Jibril sambil mengatakan, ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqo. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar utusan Allah. Tenang lagi, Pak. Para jamaah, ini terjadi beberapa kali, ya, sampai kemudian turun ayat berikutnya. Tapi para ulama mengomentari, ya, kenapa beliau merasa sesak, sempit, galau, stres bahasa kita, sehingga pengen terjun dari gunung, ya. Satu jawabannya ini, Pak, beliau rindu. Nah, ini, Pak, ya, rindu sama apa? Al-Quran. Nah, ini sudah. Jadi sumpeknya beliau, galaunya beliau,
dalam tanda kutip stresnya beliau itu kalau jauh dari Al-Quran. Makanya Al-Quran itu memberikan ketenangan jiwa bagi Rasulullah SAW, dan harusnya itu juga berlaku untuk kita. Kita harusnya stres, galau, sumpek kalau tidak dekat dengan Al-Quran, ya. Tapi kan sekarang kan jauh-jauh dari Quran itu kan kayaknya kok biasa aja. Seminggu 2 minggu ya, sebulan ya, sampai tahun depan Ramadan baru buka Quran gitu ya. Itu kayak biasa aja. Nah, ini berarti ada yang tidak cocok dengan Rasulullah SAW. Baik, ya. Berikutnya akhirnya beliau menerima wahyu yang kedua. Ya. Ini ketika beliau lagi jalan para jamaah, ya. Beliau lagi jalan, ya. Baina ana amsi it sami'tu sautan minas sama, lagi jalan dengar ada suara teriakan dari atas langit. Farafa'tu basori, maka beliau mendangakkan kepalanya melihat ke atas matanya. Faidal malak alladhi ja'ani bihiro, ternyata aku melihat malaikat yang aku temukan, yang aku bertemu dengannya di gua Hiro, jalisun ala kursi, sedang duduk di atas kursi, bainas sama iwal ard, yang mana kursinya itu antara langit dan bumi. Jangan dipikir Pak, ya, dipikir malah stres kita Pak, diimani saja lah, ya kan? Karena ini malaikat Jibril yang dilihat para jamaah, ya. Malaikat Jibril ini kan kalau dalam beberapa riwayat sayapnya kalau dikepakkan, ini dalam penampakan aslinya ya, sayapnya kalau dilebarkan begini langsung bumi ini gelap. Ini tertutupi cahaya matahari karena sayapnya malaikat Jibril. Nah, maka Rasulullah langsung faru'ittu minhu faroja'tu fakultu zamiluni zamiluni. Maka Rasulullah langsung ketakutan, pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Nah, fa'anzalallahu ta'ala, baru kemudian Allah menurunkan ayat-ayat yang kedua. Ini ada di surah Al-Muddatsir ayat 1-5 atau ayat 1-7 para jamaah, ya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir al-ayah para jamaah. Nah, di sini kita bisa ngambil pelajaran dulu. Yang pertama, kalau wahyu terhenti, ya, kemudian beliau cemas sampai ingin menjatuhkan diri dari gunung, berarti Al-Quran itu bukan karangan beliau. Quran itu benar-benar firman dari Allah, kalamullah. Itu para jemaah, ya. Ini jangan sampai keliru kita memahami. Quran ini Rasulullah tidak punya andil sedikit pun. Beliau tidak ngarang, tidak ada porsi dalam pembuatan Al-Quran. Beliau hanya menirukan apa yang diturunkan untuk beliau. Karena kalau Quran beliau yang ngarang, kan nggak perlu juga sampai kepingin bunuh diri kan gitu Pak, ya. Sampai naik-naik gunung segala, nggak perlu, tinggal karang aja gitu Pak, ya. Ini menunjukkan bahwa Quran itu memang luar biasa. Para jamaah, inilah ayat Al-Muddatsir para jamaah, ya. Langsung Pak, langsung para jamaah, ya. Langsung apa? Langsung dakwah para jemaah, ya. Langsung dakwah. Jadi nggak pakai ini, nggak pakai berhenti gitu para jemaah, ya. Langsung dakwah. Jadi kalau kita lihat Al-Muddatsir itu kan, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, ya, dan seterusnya. Ini kan ayat yang kedua sajalah. Wahai orang yang berselimut, karena memang posisinya kedinginan habis nerima wahyu itu, kum, bangunlah, fa'andir, berilah peringatan. Nah ini, jadi mulai ayat yang kedua turun, Rasulullah tidak disuruh istirahat lagi, langsung diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Dan sejak ayat ini turun sampai Rasulullah wafat,
dakwanya nggak pernah berhenti. Ya. Jadi artinya sejak Rasulullah menerima wahyu untuk berdakwah sampai wafatnya umur 63 tahun, para jamaah, itu sedikit pun nggak pernah cuti dakwah, ya, rehat dakwah, stop dakwah, nggak pernah, ya. Semua ditinggalkan untuk dakwah, memegang amanah dari Allah. Ajaran agama Allah harus disampaikan kepada seluruh manusia. Makanya para jamaah, kalau kita melihat ya, berdasarkan dalil-dalil terkait keutamaan dakwah, para jamaah, wah itu besar sekali, Pak. Ya, kita bacakan singkat saja nih sebagai reminder, Pak. Ya. Di dalil-dalil keutamaan dakwah. Misalnya yang pertama, tugasnya para nabi dan rasul. Berarti orang yang terjun di dunia dakwah, dia sedang meniti jalannya orang-orang mulia yang pernah hidup di muka bumi ini. Yang kedua, sebaik-baik amal. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan yang paling baik, perkataan yang menyeru kepada jalan Allah. Nah, ini orang ngomong ini, kalau mau tahu perkataan orang yang paling baik, itu perkataan yang mengajak manusia ke jalan Allah. Itu paling baik, itu paling baik. Makanya sampai Rasulullah kabarkan, ada orang dapat hidayah berdasarkan perantara dakwahmu. Orang dapat hidayah berdasarkan perantara dakwahmu. Maka Rasulullah sebutkan, ya, khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Itu lebih utama bagimu daripada onta merah tunggangan terprestis saat itu. Kalau kita kan berarti Ferrari, Lamborghini, jet pribadi, apa ya itu, Pak? Ya. Jadi kalau ada orang mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah dengan perantara orang yang berdakwah, itu lebih baik daripada punya tunggangan yang sangat prestis dan bonafit di zaman itu, pen zaman sekarang. Lagi para jamaah, ya, Rasulullah SAW kabarkan, kalau Allah menunjuki seseorang dengan usaha kedua tanganmu, maka itu lebih baik untukmu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Berarti kan orang dapat hidayah dengan sebab orang yang berdakwah itu lebih baik dari dunia dan seisinya yang pernah terkena sinar matahari. Wah, enggak ada bandingannya. Belum lagi Rasulullah SAW kabarkan, ya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa ahlas samawati wal ardin, dan penghuni langit dan bumi, ya, hatta namlah fi hujriha, termasuk semut di dalam lubangnya, wa hattal hut, termasuk ikan-ikan yang ada dalam air, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang berdakwah atau yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang doakan siapa? Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut, ikan. Wah, ya. Makanya kan cukup aneh kalau profesi dakwah itu bukan profesi yang diminati hari ini, Bu. Nggak bisa. Ini cukup aneh, Pak. Ya. Padahal udah jelas di dalil-dalilnya, tapi orang nggak mau jadi dai. Ya banyak alasan lah, Pak. Ya salah satu mungkin uangnya sedikit, mungkin begitu para jemaah, ya, salah satunya. Kecuali artis jadi dai, itu beda lagi, Pak. Dia udah levelnya beda kan, udah dai artis, atau artis jadi dai, wah itu udah levelnya beda para jemaah, ya. Tapi itu pun juga kalau dengan segenap ganjaran keutamaan dakwah, kemudian dia orientasi dakwanya hanya materi, langsung turun derajat, Pak, hina sehina-hinanya. Itu juga ujian para jamaah, ya. Itu ujian. Makanya dari sini
kita perlu memahami bahwa dakwah ini orientasinya adalah ukhrawi, ya. Adapun yang didapat dalam urusan duniawi itu mengikut, dan itu jangan sampai jadi tujuan. Para jemaah, sejak inilah Rasulullah SAW langsung berdakwah, para jemaah, ya. Jadi bukan LC. Kalau LC itu kan gelar, ya, gitu. Kayak saya tuh LC langsung ceramah, nah itu Pak, ya, gitu ya. Jadi bukan yang gelar-gelar Arab Saudi, bukan Pak, ya. LC langsung ceramah. Nah, maka Rasulullah kemudian menimbang siapa yang harus saya dakwai dulu. Ini dari triliunan manusia umat Islam hari ini yang pernah hidup di muka bumi sampai hari ini, ya, yang pertama-tama kali masuk Islam itu adalah 4 orang ini. Yang pertama dari kalangan wanita adalah Ibunda Khadijah, dari kalangan anak-anak adalah Ali, dari kalangan hamba sahaya adalah Zaid, dan dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khadijah istrinya, Ali sepupunya, Zaid asisten rumah tangganya, budaknya, Abu Bakar sahabat laki-lakinya. Jadi memang beliau sudah memikirkan bahwa yang perlu didakwai itu adalah yang punya potensi menerima, bukan menolak. Dan yang perlu untuk didakwai terlebih dahulu adalah ring 1, yaitu teman-teman terdekat beliau atau lingkaran keluarga beliau. Maka dari semuanya 4 orang inilah Pak, ya, yang pahalanya paling besar, paling banyak, ya, ganjarannya paling besar, karena melalui 4 orang ini berkembang menjadi 10, 100, 1000 sampai miliaran manusia hari ini. Nah, nanti dari 4 orang ini para jamaah nanti ada muncul yang 10 orang para jamaah, ya, 10 orang. Nah, ini karakter dakwah ring pertama Pak jemaah, ya kan. Jadi awal dakwah Rasul dari rumah, gitu ya. Dan dakwanya kepada orang-orang dekat yang dapat dipercaya. Memang membangun dakwanya itu gitu Pak, dari orang terdekat dulu supaya kekuatan dakwanya bisa kuat. Dan dakwah Rasul itu para jamaah bukan seperti di mimbar ini, belum Pak. Ini dakwanya masih dakwah sirriyah, dakwanya masih dakwah terbatas, gitu Pak. Ya, dakwah diam-diam. Nah, cuman saya nggak mau nyebut diam-diam, nanti nggak enak. Sirriyah dikira kayak nikah Siriah, gitu Pak. Nah, kalau nikah Siriah kan itu lebih udah umum gitu Pak. Ya, nikah diam-diam. Ya. Ini dakwah Siriah Pak, terbatas. Ya, jadi gerakannya tuh terbatas Pak. Enggak dalam forum manusia masuk Islam, enggak. Tapi dakwanya itu DF, dakwah fardiyah, dakwah man to man. Jadi dakwanya ini Rasulullah langsung diprospek gitu Pak. Beliau pilih dulu siapa ya list terdekat yang sekiranya enggak mau menolak, yang sekiranya mau menerima dakwahku. Langsung beliau prospek Pak. Ini kayak para jamaah biasanya diprospek sama sales di pinggir jalan atau di pusat perbelanjaan. Nah itu dakwahnya beliau kayak begitu. Ya. Jadi nggak kayak begini, ya. Diundang ke dakwah, wah, itu mah apa beda Pak. Ya. Jadi direct selling, bahasa marketingnya itu direct selling Pak. Ya. Langsung diprospek, orang lewat diprospek, itu beliau Pak. Dakwah fardiyah itu, tapi penuh dengan strategi, rencana, perhitungan yang luar biasa. Abu Bakar juga Pak. Sehingga banyak sahabat-sahabat besar itu masuk Islamnya itu melalui perantara Abu Bakar. Nah, coba kita lihat para jemaah ya, setelah 4 orang tadi nambah 5 ya, kemudian nambah lagi Pak, mulai dari Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Tolha, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salama, Arqam, Sa'id bin Zaid, ya, dan seterusnya. Sehingga nanti terkenal para jamaah ada 10 sahabat yang paling utama. Sahabat itu kan jumlahnya ribuan para jamaah, ya. Nanti ada sahabat-sahabat yang
termasuk kategori as-sabiqunal awwalun, ya, yang diabadikan dalam Quran ini. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, ya. As-sabiqunal awwalun itu mereka yang pertama kali masuk Islam, dan ini para jemaah, ya, 10 sahabat ini yang paling top. Ini top of the top, ya. Intinya inti, ya. Core of the core tuh bahasanya siapa itu, Pak, ya? Lupa saya. Nah, ini Pak, 10 sahabat ini yang paling top. Nanti dari 10 sahabat berkembang lagi, Pak. Ya, berkembang lagi. Ini kalau kita ngelihat para jamaah, ya, dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita cek, ya, yang masuk Islam awal-awal setelah 4 terus 10 terus 40, Pak, ya, 40 sahabat yang awal-awal masuk Islam ini semuanya para jamaah, semua elemen-elemen suku-suku yang ada di sekitar Mekah semuanya punya perwakilan. Jadi beliau memang penuh strategi, Pak, penuh perhitungan. Jadi ada manajemen dakwahnya itu ada gitu. Siapa yang mau didakwai? Semua perwakilan suku ini ada. Supaya Islam itu jadi universal. Supaya kalau Islam butuh bantuan, semua suku ini siap membantu, begitu para jemaah. Dan ini juga unik. Kalau coba diukur, ya, dari sekian suku ada, kalau kita cek usia 40 sahabat yang pertama-tama masuk Islam, Pak, ya, yang paling tua Ubaidah bin Harits 50 tahun. Hamzah pamannya Nabi 42 tahun. Abu Bakar sahabat Nabi lebih muda 37 tahun. Ammar bin Yasir antara 30 ke 40. Abdurrahman bin Auf 30. Abu Salamah Abdullah bin Abdul As'ad 30 tahun. Utsman 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun. Lainnya antara 20 ke 27, sisanya 20 tahun ke bawah. Kira-kira, Pak, kalau kita ngelihat 40 sahabat yang pertama-tama masuk Islam, ini umurnya rata-rata pernah muda atau masih muda? Masih muda, ya. Jadi memang ini awal mulai target dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituju utama ternyata anak-anak muda. Anak muda. Ya kalau orang tua kemudian baik itu kan, ya ini kan lumrah, Pak, karena sudah tua, ya kan? Sudah tua, sudah mau menghadapi kematian kemudian jadi baik, ya itu lumrah sekali. Itu bagus, Pak. Tapi kalau anak muda kemudian mau jadi baik di tengah-tengah godaan lingkaran yang mengajak mereka untuk menembus melanggar batas, tapi dia memilih untuk jadi baik, ya, ini yang perlu kita fokuskan dalam tujuan-tujuan, target-target dakwah. Di mana-mana para jamaah, di masjid-masjid nyari pemuda, nyari remas, susahnya bukan main. Jamaah sholat subuh saja itu rata-rata, ya, pernah muda, Pak. Pokoknya ada mudanya, Pak, ya. Ngomong tua kan gak enak, pernah muda. Ya. Ini, Pak. Makanya ini kita bisa melihat Rasulullah SAW itu penuh dengan strategi, Pak. Ya. Jadi gak asal, wah aku disuruh dakwah, ya wis, setiap ketemu orang tak dakwai. Oh, nggak begitu, nggak begitu, Pak. Ya. Mulai dari berbagai macam suku, dan kemudian umurnya anak-anak muda, berbagai tingkat umur, berbagai kelas sosial, berbagai
kelas sosial atas bawah, berbagai bangsa, Pak. Ya. Inilah. Jadi Islam itu nggak untuk orang Arab, enggak. Islam nggak untuk orang lemah, enggak. Islam nggak untuk yang anak muda, enggak. Islam itu untuk semua, untuk semua, ya. Dan mereka masuk Islam ini bukan karena diancam, bukan, ya, bukan karena diancam, dan tidak dibedakan antara yang tuan, yang budak, yang kaya, yang miskin, nggak ada. Rasulullah SAW, ya, itu fokus kepada anak muda, ya, karena kita tahu para jamaah, ya, bahwa pemuda ini sejarah dunia membuktikan, ya, bahwa pemuda itu generasi penerus, generasi pengganti, pembaru moral umat, agent of change para jemaah. Ya, ini dia. Ya. Makanya itu juga mungkin, Pak. Kenapa Wapres kita terpilih dari kalangan anak muda? Mungkin itu juga, Pak, ya kan? Itu, Pak. Ya, mungkin para jemaah, ya. Kalau ada anak muda, ya, gitu, Pak. Ya. Baik, para jemaah, inilah siriatul dakwah, ya. Kita langsung saja, mana ini reminder para jemaah, setelah beliau waktunya kurang 5 menit, Pak. Setelah beliau kemudian dakwah Syria, langsung beliau jahriyatul dakwah. Jadi turun ayat yang untuk dakwah udah nggak boleh lagi, kan 3 tahun saja tuh Syria. Dakwah nggak boleh sembunyi-sembunyi, harus terang-terangan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa andir ashiratakal akrobin, beri peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Wah, ini, Pak, ya. Jadi Rasulullah SAW itu sudah diperintah oleh Allah untuk mendakwahkan kepada terang-terangan lagi. Jangan terbatas, nggak usah takut, lanjutkan dakwamu, terutama keluargamu. Wah, pada mulanya, Pak, diceritakan Rasulullah berat mau nyampaikan ke keluarganya sendiri, berat karena khawatir beliau dapat penolakan. Tapi diingatkan sama malaikat Jibril, kamu tetap punya kewajiban, harus dakwah, nggak boleh pilih-pilih. Walaupun keluargamu, terus aja dakwah, ya, nggak usah putus asa harapan, terus dakwah. Nah, ini beliau bingung. Nah, ini, Pak, strateginya. Gimana caranya mendakwahi keluarga? Ternyata para jamaah, beliau mengambil langkah mengundang keluarganya makan-makan. Nah, itu juga, Pak, kenapa programnya Pak Prabowo bisa bikin beliau jadi presiden, kan? MBG. Nah, makan bergizi gratis. Nah, itu ternyata udah sejak zaman Nabi para jamaah, gitu ya. Sama apa beda para jamaah, gitu, ya. 40 orang diundang, Pak, makan-makan. Kok bisa sih urusan dakwah diawali dari makan-makan, gitu? Gimana ceritanya? Ini juga tradisi di masyarakat kita, Pak. Ya, pokoknya kalau ada makannya, Pak, dijamin rame. Terus terang, Pak, dijamin rame. Ya, lihat saja masjid yang viral di Surabaya itu, ya, yang di Jalan Kali Kepiting itu. Masjidnya kecil, gitu, musola kantor sebenarnya, tapi viral. Kenapa? Ujung-ujungnya makan gratis para jemaah, ya. Jadi ternyata Rasulullah mulai dakwahnya juga dengan makan-makan, Pak. Lah, apakah kemudian keluarganya mau masuk Islam setelah diundang makan-makan? Ini yang perlu kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Bersambung para jamaah. Sampai jumpa 2 bulan lagi, insya Allah. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.